Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Surya Cahyadi, NIM 17103126-176 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan materi job application atau surat lamaran kerja, yaitu salah satu materi dari mata kuliah komunikasi bisnis. Berikut ini adalah videonya. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, menjadikan Kalimantan Selatan berkontribusi besar pada pembangunan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan berkembang membangun negeri, mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kebutuhan akan tenaga ahli di berbagai bidang mendorong berdirinya Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat didirikan pada 21 September 1958. Universitas Lambung Mangkurat ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Universitas Negeri pada tanggal 1 November 1960. Saat itu, Universitas Lambung Mangkurat hanya memiliki 4 fakultas: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Pertanian. Tuntutan untuk turut meningkatkan keilmuan dan teknologi Universitas Lambung Mangkurat atau ULM untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan menuju visi terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Dengan ditetapkan berdasarkan SK Rektor nomor 157 tahun 2000 tentang perlunya ULM menjadi Center of Excellence di bidang kajian lingkungan lahan basah. Sebagai kampus yang berorientasi dan berkomitmen kepada lingkungan, ULM menjadikan kampus yang berwawasan lingkungan lahan basah. Konsep ini merupakan keunggulan Universitas Lambung Mangkurat atau ULM sebagai lembaga pendidikan tinggi. ULM tidak hanya harus mengenal secara mendalam karakteristik lahan basah, tetapi juga harus memberi pahaman kepada masyarakat bahwa lingkungan lahan basah harus dimanfaatkan secara bijak. Universitas Lambung Mangkurat memiliki 2 kampus, Kampus Banjarmasin dan Kampus Banjarbaru. Kampus Banjarmasin terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri Kayutangi, Kota Banjarmasin, dan Jalan Veteran. Sedangkan Kampus Banjarbaru terletak di Jalan Ayani kilometer 36, Simpang 4, Banjarbaru. Sampai tahun 2018, Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 fakultas, 3 program diploma, 63 program sarjana, 11 program profesi dan spesialis, 24 program magister, dan 1 program studi doktoral, dan terus akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 11 fakultas tersebut adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan,
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran Gigi, dan program Pasca Sarjana dengan 24 program magister dan 1 program doktoral. Selain itu, guna menjadikan Universitas Lambung Mangkurat menjadi universitas yang terkemuka dan berdaya saing, serta untuk menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0, Universitas Lambung Mangkurat telah menerapkan sistem tata pamong yang baik yang memenuhi 5 pilar, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil menuju perguruan tinggi dengan tata kelola baik atau Good University Governance. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan akademik, keberadaan Universitas Lambung Mangkurat didukung oleh beberapa unsur pelaksanaan administrasi yang terdiri atas beberapa biro, bagian, subbagian, lembaga, unit-unit pelaksana, dan unit-unit penunjang lainnya, seperti lembaga penjamin mutu. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga membawahi berbagai pusat kajian dan penelitian khusus yang terkait lingkungan lahan basah. Lembaga peningkatan dan pengembangan pembelajaran. UPT Bahasa, UPT Perpustakaan, Pusat Informasi Pelayanan Terpadu dan International Office, Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam menunjang aktivitas-sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat, baik itu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni, ULM melengkapi diri dengan berbagai unit-unit pendukung, seperti Career Development Center, Inkubator Bisnis Teknologi IBT, Layanan Pengadaan Secara Elektronik LPSE, Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi, Pusinetekom Hutan dan Lahan Basah, dan lain-lainnya. Universitas Lambung Mangkurat didukung oleh lebih dari 470 sumber daya tenaga administratif, laboran dan pustakawan, dan lebih dari 1.000 tenaga edukatif yang profesional, handal, dan kompeten di bidangnya. Sampai akhir tahun 2018, Universitas Lambung Mangkurat telah memiliki lebih dari 300 doktor dan 43 guru besar. Hal ini menjadikan Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan berkualitas yang mampu berperan aktif dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian baik di level nasional maupun internasional. Beragam fasilitas yang representatif diberikan untuk menunjang pembelajaran, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang bimbingan, ruang laboratorium dengan fasilitas yang lengkap, sarana olahraga, teknologi informasi atau internet, perpustakaan, student center, asrama mahasiswa, ruang pertemuan, ruang pertunjukan, open space, klinik, rumah sakit gigi dan mulut, dan apotik. Selain itu, saat ini ULM telah memiliki auditorium yang sangat megah dengan kapasitas lebih dari 4.000 orang yang dibangun dengan cara Islamic Development Bank dan selesai tahun 2018. Universitas Lambung Mangkurat berdiri pada 21 September 1958, merupakan perguruan tinggi yang tertua di Kalimantan. Dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, ULM berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah.
dalam mewujudkan visi OLM, misi yang akan dicapai agar ULM menjadi universitas yang terkemuka dan berdaya saing adalah: 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good university governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter wasaka, wajah sampai kaputing, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Empat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Upaya pengembangan Information and Communication Technology terus dilakukan secara sistematis oleh Universitas Lambung Mangkurat, seperti di Pusat Informasi Pelayanan Terpadu yang sudah 4 kali secara berturut-turut menerima penganugerahan dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik kategori perguruan tinggi negeri se-Indonesia di Istana Negara pada tahun 2015 dan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2016-2017 dan di tahun 2018. Semua komputer direktorat dan fakultas sudah terhubung dengan jaringan internet. Setiap fakultas terhubung dengan Network Operation Center Information and Communication Technology dengan fiber optik. ULM juga melakukan peningkatan kemampuan bandwidth internet menjadi 1.800 Mbps. Untuk menunjang penelitian, dosen dan mahasiswa dan kegiatan praktikum di lapangan, Universitas Lambung Mangkurat juga memiliki berbagai laboratorium pendidikan, penelitian, laboratorium basah, kebun percobaan, teaching industry yang berlokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru yang pengembangannya merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi Pemerintah Daerah serta dinas-dinas terkait serta stakeholder lainnya untuk pusat pengembangan IPTEK yang berkelanjutan. Untuk mewadahi bakat dan minat mahasiswa di ULM, terdapat unit kegiatan mahasiswa atau UKM juga ditangani dan dikelola dengan serius. Mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dapat menyalurkan pada UKM-UKM yang ada. Dalam suatu proses belajar mengajar, Universitas Lambung Mangkurat menerapkan konsep student center learning, suatu pendekatan pembelajaran yang dipercaya efektif dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik, yakni dengan melibatkan mahasiswa untuk memahami materi secara aktif. Selain itu, tidak hanya teori-teori saja, melainkan harus langsung kontak yang terjadi di lingkungan sekitar. Universitas Lambung Mangkurat hadir untuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, dan menjadi Center of Excellence penelitian dan pengelolaan lahan basah. Job application atau surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan untuk melamar kerja. Pola yang biasa digunakan dalam penyusunan surat lamaran kerja adalah pola AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action. 1. Attention atau perhatian. Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja, kita harus meyakinkan kepada pembaca bahwa kita memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembacanya. Pembaca tentunya bertanya-tanya, manfaat apa yang dapat saya peroleh?
Kita dapat juga mengemukakan tentang bagaimana kita mendapatkan informasi lowongan kerja dan alasan mengapa kita tertarik pada posisi tersebut. Kedua, interest atau menarik. Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja, kita harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan yang kita sampaikan kepada pembaca. Dalam hal ini, kita perlu menjelaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang kita miliki dan kita yakin mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. 3. Desir atau hasrat. Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja kita harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk dapat mengetahui lebih jauh terhadap apa yang sudah kita tuliskan dalam surat tersebut. Kita juga dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. 4. Action atau tindakan. Artinya bahwa dalam penulisan surat lamaran kerja kita harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan kita menulis surat tersebut. Salah satu tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah memberi kesempatan untuk melakukan wawancara kerja. Selanjutnya, secara umum, pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup sebagai berikut. 1. Paragraf pembuka. Hal-hal yang ditampilkan pada paragraf pembuka antara lain: rangkuman, kemukakan kualifikasi yang kita miliki yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan, dan jelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan yang kita lamar. Nama, kita dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah kita kenal oleh pembaca atau seseorang yang menyarankan kita untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Sumber publikasi, sebutkan dari mana kita mendapat informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut. Sumber informasi ini antara lain surat kabar atau majalah, radio atau televisi, atau sebutkan nama surat kabar atau majalah dan tanggal penerbitan, atau nama radio atau televisi dan tanggal ditayangkan dalam surat lamaran, dan jelaskan secara singkat bahwa kita memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh perusahaan. Pertanyaan, gunakan kalimat tanya pada awal paragraf untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa kita mengetahui permasalahan, kebutuhan, dan tujuan suatu organisasi, dan kita mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Jadi, hal itu akan memberikan manfaat bagi pembaca. Cuplikan berita. Kita dapat mengambil cuplikan berita di surat kabar atau majalah di mana suatu perusahaan sedang merencanakan membuka kantor cabang atau memperkenalkan produk baru atau memerlukan tenaga operator dan sebagainya. 2. Paragraf pertengahan. Di sini kita perlu menyajikan kualifikasi diri kita untuk suatu pekerjaan yang diinginkan. Dalam suatu ruangan yang singkat, atau mungkin tidak boleh lebih dari 3 paragraf, kita tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati dan sangat diharapkan oleh pembaca. Pada paragraf pertengahan ini, kita perlu menyampaikan kualifikasi kita dari sudut pandang pembaca. Hal-hal yang disampaikan antara lain: yang pertama, pendidikan. Pada bagian pendidikan ini, kita dapat 1. Menunjukkan bahwa kita mempunyai latar belakang dalam dunia bisnis yang cukup luas dan bidang tertentu secara mendalam. 2. Menunjukkan bagaimana pendidikan kita relevan dengan jenis pekerjaan yang kita cari. 3. Menjelaskan bagaimana dan mengapa kita menambahkan bidang studi pilihan penting di luar bidang studi yang inti. Kedua, pengalaman kerja. Dari pengalaman kerja yang kita sampaikan, calon pimpinan kita dapat menilai bahwa 1. Kita memperoleh suatu pengalaman yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas atau pekerjaan kita yang baru.
2. Kita akan dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan kita dan mencoba untuk dapat bekerja sama dengan mereka. 3. Kita dapat memikul tanggung jawab suatu pekerjaan yang lebih baik. 4. Kita adalah orang yang mampu bekerja keras. Ketiga, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Kita dapat menambahkan informasi tambahan yang dapat mendukung pekerjaan yang kita lamar. Kita dapat menjelaskan tentang kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Sikap kita terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal atau kegiatan ekstrakurikuler dan yang sejenisnya. Ketiga, paragraf penutup. Pada paragraf terakhir dari surat lamaran kerja, kita umumnya berisi suatu harapan, tindakan sebagaimana yang dapat pada surat-surat penjualan. Kita dengan jelas menyatakan keinginan kita untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh perusahaan yang kita lamar. Untuk memudahkan pihak perusahaan menghubungi kita, maka kita perlu memberikan alamat yang jelas, lengkap, termasuk nomor telepon, faksimil jika ada, alamat email, atau jika ada, pukul berapa kita dapat dihubungi, pagi, siang, atau malam hari. Untuk beberapa perusahaan, barangkali kita perlu melampirkan amplop plus perangko balasannya. Hal-hal yang perlu dihindari. 1. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kita. 2. Jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi. 3. Jangan mengatakan bahwa kita menerima jenis pekerjaan apa saja. 4. Hindari kata-kata yang bombastis. 5. Jangan meminta belas kasihan terhadap perusahaan yang kita lamar. 6. Hindari untuk mempermasalahkan gaji kita. 7. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter kita. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus punya kualifikasi untuk posisi pekerjaan yang kita hendaki. 2. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang kita miliki. 3. Usahakan surat lamaran kerja rapi dan menarik. 4. Tulislah surat lamaran dari sudut pandang pembaca bukan penulis. 5. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya.